Ya, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang kembali. Kita sekarang di channel Reka Baru by Insight Web Academy. Tema kita hari ini, tema kita kali ini menarik. Kita bicara tentang AI, Artificial Intelligence, yang sempat menjadi booming dengan Chat GPT ya. Itu kan membuat tahun 2000, awal 2023, akhir 2022, tema AI ini mendadak meledak lagi nih. Mirip dengan waktu yang saya ingat tahun lalu ya, kita coba lihat di video kita Kaleidoskop yang kita bicara tentang Metaverse. Itu kan juga kan akhir 2021, awal 2022 tema ini nge-boom. Nah, kalau kita bicara AI yang sekarang ini mendadak menjadi tren lagi dengan ChatGPT, sebenarnya AI itu bukan sesuatu yang baru loh. Dan sebenarnya AI itu interaksi kita sehari-hari itu udah banyak bentuk daripada AI yang kita ketemu. Misalnya kalau kita bicara tentang text recognition, kita sekarang bisa nulis kemudian langsung terkenalin. Speech recognition, translation dengan Google. Itu semuanya kan base di belakangnya itu kan AI kan. Termasuk sekarang banyak foto yang kalau kita foto kemudian wajah kita jadi lebih ganteng, lebih cantik daripada aslinya. Itu kan di belakangnya processingnya kan base-nya juga AI ya. Tapi boomingnya di awal tahun ini karena ChatGPT. Saya pernah nyoba tuh ChatGPT. ChatGPT kan AI yang kalau kategorinya yang dibilang NLP ya, Natural Language Processing. Jadi kita bisa ngobrol seakan-akan kita ngobrol dengan seorang expert gitu. Mungkin teman-teman ingat 2-3 tahun yang lalu sempat juga ya AI itu meledak lagi, yang ada bocoran salah satu karyawan Google yang dibilang AI itu ternyata punya perasaan. Sentinel waktu itu yang sempat booming lagi. Kalau sekarang ini kan boomingnya karena kita nanya apapun dia ini bisa jawab loh, dan dibilang AI ini akan mengambil banyak kerjaan kita nih. Dia bisa nulis novel, kalau kita mau programming apa, small programming dia bisa memproduce dengan ChatGPT ini ya. Walaupun sebenarnya ChatGPT sekarang ini bukan yang paling baru loh, karena dia ini internalnya kan dibilangnya ChatGPT 3.5 ya. Sebelumnya kan berarti udah ada 3.0, 2.0, 1.0. Tapi yang kali ini lebih canggih karena ceritanya dia ngerti caranya kita ngomong dengan dia itu enak gitu, bahasanya. Caranya dia jawab itu cepet banget. Nah, kalau saya sendiri ya, secara pribadi, saya kenal AI itu mungkin pertama kali tahun 93. Waktu itu awal-awal saya kuliah di Jerman. Kalau kita bicara tentang AI dan psikologi, yang menarik kalau kita ngelihat ke dalam timelinenya bagaimana sejarah daripada AI sendiri. Yang mana sejarah AI kalau dihubungkan dengan psikologi mungkin ada dua. Psikologi itu berkontribusi terutama kepada ide-ide awal daripada AI. Kemudian kalau AI-nya sendiri mungkin kita selalu harus memperhatikan perkembangan daripada komputer sendiri ya. Yang utamanya kita mungkin bicara tentang computing power. Salah satu pionir di dalam AI yang mencetuskan ide bahwa bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana manusia bekerja, ada psikolog yang namanya Frank Rosenblatt. Dia ini dibilang bapaknya neural network ya, yang mana neural network itu kan hubungannya dengan deep learning, salah satu yang menjadi metodenya yang sangat penting sekarang. Fase 1 ini berakhir mungkin di awal 80-an ya, dengan adanya PC ya, yang mana waktu itu computing power itu mencapai suatu titik yang mulai bisa dipakai nih. Sebelum itu sempat ada 10 tahunan mengalami yang dibilang first winter sleep, yang berarti perkembangan AI itu tidak terlalu ada perkembangannya. Fase 1 itu banyak dengan ide, tapi kayak semacam nafsu besar tenaga kurang ya. Idenya bagus, tapi komputernya belum sampai ke masanya. Nah, fase 2 ini kira-kira berakhirnya di awal 90-an, kemudian mengalami hampir 10 tahun yang dibilang second winter sleep, yang nanti pecah dengan adanya komputer mengalahkan juara dunia catur, Garry Kasparov. Waktu itu IBM dengan Deep Blue-nya. Fase 2 itu ditandain dengan komputer udah mulai nih computing powernya kan. Tahun 93 saya waktu ikut di proyek penelitiannya, waktu itu utamanya di AI itu penelitian banyak ke arah
kita coba mempelajari bagaimana cara berpikir manusia, bagaimana cara manusia bekerja. Misalnya face recognition yang saya pernah ikuti proyeknya, misalnya expert system, bagaimana seorang expert itu berpikir. Kalau kita hubungkan dengan permainan catur, waktu itu kan kita mempelajari bagaimana cara berpikirnya para juara dunia catur, kemudian diimplementasikan ke dalam komputer. Kemudian dilihat diadu lagi dengan manusia, ini komputer bisa menang atau enggak. Dan tahun 97 dengan IBM Deep Blue mengalahkan Grandmaster Garry Kasparov, itu kayak semacam second winter sleep-nya ini pecah nih di dalamnya. Dan mulai masuk ke dalam fase 3. Yang mana fase 3 ini ditandain dengan keyword yang dibilang komputer itu sekarang udah bisa belajar sendiri loh, nggak perlu diajarin ya. Ada yang namanya machine learning, kemudian ada yang namanya deep learning, dengan adanya cloud computing, neural network di sananya. Ini yang menjadi salah satu yang fase yang sangat penting, yang ditandai dengan banyak breakthrough sih. Di periode ini mulai dari tahun 2000 sampai dengan boleh dibilang sampai dengan ChatGPT ya, itu kan banyak banget dengan adanya sekarang kan face recognition. Kalau kita lihat Apple itu kan dengan ini kita ngelihat Face ID ya, itu kan face recognition. Kemudian kita text recognition, object recognition, voice recognition, itu semuanya kan terjadi di kira-kira 10 tahun terakhir ini ya, di fase 3 ya. Sampai dengan mungkin salah satu yang paling penting tahun 2016, di mana anak perusahaannya Google, DeepMind, itu bermain AlphaGo, mengalahkan juara dunianya. Dan pendekatannya agak beda nih dengan waktu IBM yang mengalahkan catur. Karena AlphaGo ini base-nya adalah machine learning. Jadi komputernya belajar sendiri, tidak diajarin, dia belajar sendiri, dan dia bisa mengalahkan juara dunia, menunjukkan kan machine learning ini jalan ya. Nah, saya mungkin nyebutnya fase 4 ya. Orang biasa nggak ngomong fase 4 nih, tapi breakthrough-nya dengan ChatGPT ini yang menarik itu adalah buat saya sih dua hal. Kita sekarang lihat ya, beberapa hari yang lalu itu kan perangnya Microsoft dan Google ini untuk supremasi ya. Siapa sebenarnya rajanya AI itu kan benar-benar pecah ya. Dan kalau kita ngelihat lagi lebih jauh, pendekatannya dari Microsoft, OpenAI utamanya, kita bicara OpenAI dengan Google itu agak beda loh. Dimana OpenAI itu kan dia cukup mengedepankan yang dibilang reinforcement learning ya. Sedangkan Google sendiri sebenarnya dia kan punya DeepMind ya, yang jago banget dengan machine learning ya. Jadi mengandalkan computing power. Yang satunya lagi mengandalkan bagaimana mengkombinasikan computing power dengan orang ya. Di dalamnya. Dan terlihat dengan adanya ChatGPT ini kan OpenAI berhasil melakukan suatu breakthrough. Ini satu hal ya, jadi dua pendekatan ini. Yang satunya lagi kita akan mulai melihat bahwa yang namanya AI itu sekarang interaksinya dengan orang itu udah lebih langsung loh. Kayak bagaimana kita berkomunikasi dengan ChatGPT ya. Atau sekarang dengan yang baru ini kan Bing juga mempunyai kayak semacam ChatGPT-nya, kemudian Google juga punya sendiri Bard di dalamnya, yang background-nya adalah di belakangnya pendekatannya adalah Lambda. Kemudian kalau ChatGPT, kalau yang Microsoft Bing itu kan pendekatan di belakangnya adalah ChatGPT. Ini kan menunjukkan tema human factor itu akan menjadi semakin penting ya. Bagaimana manusia dengan AI ini berinteraksi ya. Ini akan menjadi semakin kritikal. Yang berarti kan di fase 4 di sini kombinasi antara mesin dengan orang, baik untuk mengoptimalkan AI sendiri maupun nanti mengoptimalkan caranya AI berinteraksi dengan kita, itu seharusnya peran psikolog akan semakin penting sih di dalamnya. Secara boleh dibilang yang dibilang machine learning dan deep learningnya nanti akan ada yang dikombinasikan dengan supervised, unsupervised, kemudian semi supervised. Jadi yang dibilang ada orang nanti yang akan bantu nih supaya komputernya belajarnya lebih cepat ya. ChatGPT kan ada tuh beritanya yang di India, ternyata ada orang dalam jumlah besar yang bantu untuk mengkoreksi atau mempercepat proses belajarnya mesin ini. Sehingga apa yang kita ngelihat sekarang kan luar biasa tuh perkembangannya. Nah, dari sini kan kalau kita ngelihat lagi perkembangan ke depannya, terutama dalam konteks interaksi dengan manusia antara AI
dalam segala bentuknya dengan manusia. Nah, ini nanti yang penting nih, role-nya dari psikologi lagi nih. Yang manusia mau itu apa? Misalnya paling gampang deh, image processing ya, foto kita jadi cantik atau jadi cakep. Itu kan AI-nya harus kita kasih tahu kan, yang namanya cantik atau cakep itu apa kan. Jadi kan ada unsur psikologinya juga nih, bagaimana melakukan hal ini semi supervised sehingga akhirnya ada seperti ini. Mungkin kalau teman-teman lihat ya Google yang paling baru, Google Pixel ya, itu kan dia malah mengoptimalkan kamera berdasarkan ras kan. Orang kulit, rata-rata kan kita ngambilnya produknya Amerika mungkin orang kulit putih, satunya lagi orang kulit kuning. Dia bilang kan dia bisa untuk ras tertentu memang spesifik, image processing-nya dioptimalkan untuk selera itu loh. Nah itu kan AI lagi kan di sininya. Jadi di sini role daripada psikologi interaksinya di sininya. Termasuk juga nanti pemakaian yang saya nggak tahu sih. Yang ke arah, mungkin yang kita sempat dengar yang Sentinel ya, yang dengan Google itu kan. Seakan-akan dia bisa mengerti kita, dia bisa memberikan jawaban sehingga kita nggak kesepian. Tapi terus terang deh, saya di mobil saya Wuling itu kan ada tuh ngobrol-ngobrol. Kalau lagi perjalanan ya 2-3 jam menyetir sendirian nggak ada kerjaan. Kadang-kadang ngobrol kemudian dengerin dia jawab. Saya nanyanya biasanya kan dia cuma bisa jawabnya sih 2-3 hal yang agak bodoh ya. Jam berapa sekarang? Sekarang hari apa? Itu masih lebih mending daripada kita nyetir kemudian nggak tahu ngapa-ngapain loh. Sampai dengan kita nanya sesuatu yang dia nanti cuma bisa jawab saya tidak tahu gitu ya. Itu masih mending daripada kita nggak dengar apa-apa gitu di sininya. Saya bisa bayangkan kalau dengan Sentinel segala macam itu nemenin kita ngobrol mungkin ada ininya. Tapi penting bahayanya itu yang nanti di psikologi nanti kan perannya ya. Bagaimana kita membuat impact ini tidak berdampak negatif. Tapi terakhir, kalau kita bicara tentang Indonesia sendiri terkait dengan teknologi ini, salah satu yang agak bahaya ya, kadang-kadang di kita itu kalau mau bilang short term-nya, ya kita tinggal tunggu aja, nanti ada ChatGPT, nanti ada versi-versi yang lain, kemudian kita tinggal pakai ya. Tapi sebenarnya bahayanya kan di sini adalah kita tahu bahwa di belakangnya itu kan ada orang yang ngasih tahu modelingnya ya, ada data, ada modeling yang nanti akan keluar suatu jawaban. Yang pertama berarti kan data-data tentang Indonesianya ini bersih atau tidak. Karena kalau data kotor, garbage in, garbage out ya di dalamnya. Makanya kan yang ceritanya ChatGPT dengan yang di India, itu kan memastikan bahwa jangan sampai garbage in gitu. Karena garbage-nya terlalu banyak, ya garbage-nya juga yang akan out kan di sini. Nanti terutama untuk kebutuhan spesifik Indonesia, kan kita punya suatu solusi ya. Kemudian yang kedua kan modelingnya ya. Modelingnya kan juga harus benar, sesuai dengan kebutuhan dan jawaban yang seharusnya orang Indonesia harapkan. Nggak di sana. Ujung-ujungnya sih jangan sampai kita nanti dalam permainan ini hanya menjadi penonton. Idealnya ya kalau nggak bisa jadi aktor utama, aktor pembantu deh. Paling tidak hal-hal yang spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kita bisa main dan menjadi raja di rumah sendiri. Jadi teman-teman kalau memang merasa video ini punya manfaat, teman-teman suka, enjoy, tolong jangan lupa ya subscribe, kemudian like, dan bagi-bagi juga ke teman-teman yang lain yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari video ini, sehingga nanti kita akan lebih rajin membuat video-video berkualitas untuk teman-teman semuanya. Thank you.